Saya mengenal kitab Asnaful Maghrurin ini itu dari TikTok Teh Neng. Oh, dari Antara orang-orang yang beriman ada 4 kelompok orang yang tertipu. tertipu. Gitu. Belajarnya bahasa Arab merasa lebih suci, lebih soleh daripada temenmu misalnya dari pesantren dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan saya Neneng Royatul Muawana yang akan menemani teman-teman semua pada podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Asnaful Maghrurin. Yang dimana di sini ada narasumber yang sangat luar biasa pastinya, yaitu dari dosen di Fakultas Usuluddin dan Adab. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Teh Neng. Iya. Ya. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Teh Neng sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke Bapak, boleh perkenalan terlebih dahulu ke pemirsa nih. Untuk namanya mungkin pengen kenalan nih Pak. Ya, baik, terima kasih Teh Neng. Nama saya Ahmad Fadil, sebagaimana tadi disebutkan. Saya dosen di Fakultas Dakwah sekarang. Dulunya betul seperti Teh Neng sebutkan di Fakultas Usuluddin dan Adab. Oh iya. Iya. Sehari-hari saya lebih banyak mengajar di Prodi BKI, Bimbingan Konseling Islam, tapi mata kuliah saya filsafat Islam. Sehingga walaupun saya sudah di Fakultas Dakwah, memang masih banyak yang menganggap saya dari Fakultas Usuluddin dan Adab karena mata kuliahnya itu tadi filsafat Islam. Oke, jadi teman-teman waktu itu di FUDA, sekarang di FADA ya Pak ya. Oke, betul. Nah teman-teman seperti yang kita ketahui, Bapaknya tadi salah satu dosen di Fakultas Dakwah. Nah selain itu juga Bapaknya merupakan salah satu dari MUI Provinsi Banten dan juga dari PWNU dan PWNU Jatman. Jatman. Iya. Ya, Jatman. Yang di PWNU itu agak susah. Lajnah Ta'lif wan Nashr ya. Iya, itu. Itu divisi kepenulisan dan publikasi atau penerbitan. Ya. Nah, itu mungkin berfokusnya sama ke kitab juga ya, Pak ya. Iya, betul. Penerjemahan kitab lantas penerbitannya. Oke, kita tadi sudah berkenalan dengan narasumbernya dan kita pengen tahu nih Pak, mungkin kasih prolog dulu terkait dengan kitab yang akan kita bahas yang karangan dari Imam Al-Ghazali tersebut. Iya, baik. Imam Al-Ghazali itu tokoh filsuf dan sufi yang sangat terkenal ya. Kayaknya nggak ada pelajar atau akademisi yang nggak kenal nama beliau. Bahkan di pesantren juga sangat dipercaya. Dan uniknya, saya mengenal kitab Asnaful Maghrurin ini itu dari TikTok Teh Neng. Oh, dari TikTok. Iya. Jadi TikTok itu sebagai tempat yang reputasinya orang jualan atau cari belanjaan, tapi di sana juga banyak dipergunakan oleh orang-orang untuk menjadi ruang kelas, ruang untuk mengajar. Mungkin mereka itu jenis orang yang memang skillnya adalah mengajar. Jadi walaupun sudah sampai ke pasar seperti TikTok kan beda dengan Instagram ya. Iya. Kalau Instagram tuh tempat orang pamer habis traveling, habis healing, foto-foto yang bagus kayak gitu. Kalau TikTok tuh tempat orang jualan gitu. Nah di tempat seperti pasar pun kalau memang skillnya ngajar ya dia ngajar. Tapi ada lagi orang yang skillnya kebalikannya, jualan. Jadi walaupun dia sudah sampai ke kelas, sudah sampai ke majelis taklim, itu kerjaannya tetap aja jualan, cari cuan. Nah, saat saya scroll ada pengajian Asnaful Maghrurin gitu kan, katanya ini kitab karya Imam Al-Ghazali. Saya penasaran, lantas saya cari dan sekarang kan kitab-kitab tuh mudah kita peroleh ya, terutama yang bahasa Arab, yang klasik di internet, bentuk-bentuk PDF-nya bisa kita download. Memang ada yang meragukan apakah kitab ini benar karya Imam Al-Ghazali. Tapi misalnya saya ya menggunakan
percaya kepada apa yang disebut oleh pentahkiknya atau editornya bahwa ini adalah karya beliau. Dari segi judul tadi, Asnaful Maghrurin itu judul populer sebenarnya. Ada judul yang lainnya, yaitu Al-Kashfu wat Tabyin fi Bayani Gururil Kholqi Ajmain. Kalau Asnaful Maghrurin itu bisa kita terjemahin tipologi orang-orang yang tertipu. Yang panjang tadi itu bisa kita terjemahin indeks atau daftar dan penjelasan tentang ketertipuan semua makhluk. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau Teneng kenal kitab Al-Ghazali yang paling populer yaitu Ihya Ulumiddin, ini berdasarkan beberapa kalimat di dalamnya bisa kita ketahui ditulis setelah Ihya. Karena kadang Imam Al-Ghazali bilang tema ini secara lebih lengkap sudah saya ulas di dalam Ihya. Begitu Oke. ya. Oh, berarti menarik sekali ya Pak, pertama kali ininya di TikTok ya. Iya. Iya, jadi misalnya kalau Al-Ihya itu juga sekarang di media sosial seperti di Facebook itu ada orang yang mengkaji itu di bulan Ramadan. Ya, mungkin kalau di Banten ini masih ada pasaran di pesantren-pesantren gitu ya. Nah, media sosial itu juga asal kita scrollnya ke tempat yang benar, baik di TikTok, di Instagram, atau YouTube, atau di media sosial yang lainnya, ada kajian-kajian seperti itu. Ya. Oke teman-teman, jadi tadi sekilas terkait tadi Asnaful Maghrurin ya Pak ya. Nah mau tanya nih Pak, mungkin dari kata maghrurinnya itu sendiri. Ya. Baik, maghrurin tertipu ya. Dari asal katanya gororo kalau bahasa Arab. Kemudian dia isim maf'ul jadi maghrur. Ke dalam bahasa Indonesia kita bisa terjemahkan menjadi tertipu. Artinya orang yang nggak menyadari realitas yang sebenarnya. Misalnya karena tinggal di kamar yang lampunya dia matiin, kemudian gordinnya dia tutup rapat gitu. Kemudian gelapnya itu membuat dia menyangka masih malam. Padahal di luar kamarnya matahari sudah terang tinggi, ya. sudah terang. Jadi orang yang nggak mengetahui keadaan atau realitas yang sebenarnya, ya itu maghrur, terpedaya. Dia juga merasa nyaman aja gitu dengan kondisi dia. Dia nggak perlu misalnya terburu-buru. Oh saya punya janji, punya tugas apa untuk dikerjakan, masih gelap nih. Kemudian yang kedua ada makna maghrur itu terlena. Terlena itu artinya dia merasa tenang dan merasa nyaman ketika berada pada kondisi enggak mengerjakan tugas dia yang sesungguhnya. Dia merasa sudah full atau sudah maksimal, padahal dia sedang salah arah. Itu namanya terlena. Ada hal-hal yang penting, kemudian dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang enggak penting, juga terlena. Dan ada makna turunan atau makna berikutnya dari tadi, maghrur itu ada makna sombong seperti mutakabir gitu. Jadi walaupun tadi orang-orang terlena, terpedaya, tertipu, tapi mereka sombong karena dia merasa dalam kondisi sudah mengerjakan tugas. Nanti dari jenis-jenis orang yang tertipu ini bisa kita ketahui mengapa mereka juga bisa disebut sebagai orang yang sombong. Nah, ya Imam Al-Ghazali sangat tepat ya untuk memilih judul ini untuk nama kitabnya. Tapi ya itu tadi, kalau dari beliaunya Al-Kashfu wat Tabyin, Asnaful Maghrurin ini lebih dari para editor dan sebagainya. Mengapa ini tepat? Karena beliau itu ahli jiwa ya, ahli spiritual yang sedang menjelaskan hal yang sangat halus Teneng gitu. Kebanyakan orang
yang misalnya kapasitas atau kompetensi spiritualnya tidak setinggi beliau misalnya, itu sudah menyangka pada level yang baik. Tapi beliau ingatkan, oh tidak, kamu sedang salah arah, atau kamu jangan berhenti di situ, ada level yang lebih tinggi lagi. Atau oh sebenarnya kamu ya seperti orang itu mau pergi ke raja misalnya, tapi kamu sibuk melihat pintu gerbang istana yang indah, taman yang sangat menawan dan sebagainya gitu, sehingga kamu nggak sampai ke tujuanmu. Seperti itu teh. Oke, berarti itu ya menggambarkan tentang orang-orang yang tertipu itu ya Pak ya? Iya, iya, ada banyak sekali jenisnya. Misalnya dari bagian pertama itu, kalau Teneng mulai penasaran siapa saja gitu ya orang-orang yang tertipu ini, Imam Al-Ghazali memulai penjelasannya dari jenis-jenis manusia atau bahkan dari lebih awal, jenis-jenis makhluk Allah. Makhluk Allah dia bilang ada yang makhluk hidup, ada yang bukan makhluk hidup. Ini pelajaran logika sebenarnya, agak ngantukin kalau di bulan puasa seperti ini. Iya betul. Ujungnya saja ya. Di bagian ujungnya lantas dia mengatakan manusia ini ada yang beriman kepada Allah dan ada yang tidak beriman. Yang tidak beriman itu adalah kelompok orang yang tertipu yang nomor satu. Orang sombong nomor satu gitu, yang nggak beriman kepada Allah. Teneng mungkin bisa lihat di medsos sekarang orang yang ngaku ateis itu bisa kita bilang sangat pede gitu Iya, ya. betul. Gitu ya, kayak keren sekali gitu Betul kan. sekali ya Pak. Tapi yang menarik selanjutnya, Imam Al-Ghazali itu membahas di dalam kelompok yang kedua, orang yang beriman itulah yang dia bidik lebih banyak dari dalam buku ini. Di antara orang-orang yang beriman ada 4 kelompok orang yang tertipu gitu teh. Oke, berarti selain tadi golongan yang tidak beriman, ternyata orang yang beriman pun ada ya yang tertipu gitu ya Iya, Pak ya. dimulai dari para ulama sebenarnya. Wah, Kelompok kira yang orang biasa doang gitu iya, Pak yang tertipu. iya. Ternyata lebih ini. Dan itu yang cukup menghentak ya, karena bagian pembahasan tentang ketertipuan para ulama ini itu yang termasuk yang paling panjang di dalam kitab Asnaful Maghrurin. Para ulama tuh bukan hanya keluaran pesantren yang kita sebut sebagai kiai atau gus atau habib, apapun sebutannya. Tapi ya termasuk kita ini, orang-orang di kampus, para akademisi gitu ya. Itu juga kan para ulama. Dan kata Imam Al-Ghazali itu ketertipuannya jenisnya banyak sekali. Selanjutnya ada kelompok para ahli ibadah. Gitu. Yang keempat itu kelompok para hartawan. Dan yang kelima kelompok sufi. Imam Al-Ghazali itu kan pada akhirnya juga walaupun dia nggak bikin tarekat ya, tapi beliau menjadi rujukan otoritatif para sufi. Ini semacam otokritik lah gitu kan, dari para ulama, dari sufi gitu kan, kepada sesama ulama, kepada sesama sufi. Oke, tadi berarti kita sudah membahas tentang beberapa golongan yang disebutkan di kitab Asnaful Maghrurin itu Pak ya. Iya. Nah, sekarang pengen tahu yang menurut Imam Al-Ghazali yang orang yang soleh tapi dia tertipu itu yang seperti apa? Yang tadi kita singgung Oke. ulama-ulama itu. Ya, Mungkin itu ada ciri-cirinya iya. gitu Pak biar kita Orang tahu. yang soleh nih mungkin apakah arahnya kepada para ulama atau kepada ahli ibadah? Iya Teneng mau betul. disebutin yang mana dulu? Ke yang ahli ibadah dulu Pak. Yang ahli ibadah dulu. Ini jadi kelompok ya, saya agak lupa juga ya. Apakah kelompok yang ketiga atau yang keempat? Para ahli ibadah itu yang dimaksud di sini adalah ibadah-ibadah ritual ya. Kesolehannya kesalehan personal. Dia rajin mengerjakan sholat, mengerjakan puasa gitu.
Tapi dia masih tertipu. Misalnya ketertipuan yang pertama adalah dalam mengerjakan ibadah ritual itu dia salah prioritas. Ada hal-hal yang wajib yang banyak gitu dia belum kerjakan, tapi dia sibuk mengerjakan hal-hal yang sunnah. Kalau contoh dari luar kitab nih ya, dari saya sendiri, misalnya kalau Teh Neng sudah mengerjakan haji dan umroh 1 kali misalnya, apakah wajib mengerjakannya lagi? Sunnah. Kalau itu betul sunnah ya untuk yang berikutnya. Mengerjakan sunnah ini boleh dikerjakan, bagus sekali. Karena misalnya begitu kita selesai mengerjakan umroh, mengerjakan tawaf, kita sudah berdoa di Ka'bah. Ya Allah, kembalikan saya untuk bisa datang ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi lagi. Begitu. Berarti kan juga kalau berdoa seperti itu, berdoa diberikan tiketnya juga ya, Iya, uang betul. untuk berangkatnya begitu. Bukan pekerjaan yang salah. Tapi berarti dia harus mengerjakan yang wajib-wajib juga yang lain, yaitu ibadah-ibadah sosial. Misalnya menjamin bahwa orang-orang di sekitarnya deh, para mahasiswa, para pelajar itu punya uang untuk bayar UKT, untuk bayar SPP. Iya. Jangan sampai ada tetangganya yang miskin gitu kan, anaknya ingin belajar tapi lantas putus sekolah, putus kuliah. Kemudian membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Itu wajib dia kerjakan. Kalau dia sudah ngerjain itu, lantas dia setiap bulan lah, bukannya setiap tahun pergi umroh, bahkan sebulan misalnya ya bisa 2 kali bolak-balik juga nggak apa-apa. Iya. Tapi yang disebut tertipu di antara orang-orang yang soleh diantaranya adalah seperti itu, yang sibuk mengerjakan hal-hal yang sunnah sehingga melalaikan yang wajibnya. Kemudian yang kedua, di antara orang yang soleh ini juga ada orang-orang yang misalnya ketika dia mengerjakan sholat itu dia kemakan oleh bisikan setan. Jadi hatinya selalu ragu-ragu. Apakah saya sudah mengerjakan rukun sholat ini dengan benar? Mulai dari wudhu. Ya, apakah saya sudah mengerjakan wudhu dengan benar? Sebab misalnya ada fatwa yang saya tahu karena saya pernah melihat langsung ya orangnya, bahwa air mustakmal itu kalau sudah kena misalnya bagian dahi atas, mengenai bagian dahi yang bawah sudah nggak kena gitu ya, nggak. Sehingga yang bagian ini pun harus kena air yang belum mustakmal lagi. Jadi membasuh muka saja itu dia lama banget gitu. Allahu Akbar misalnya gitu. Dalam niat itu harus sudah membayangkan semua kegiatan dia di dalam sholat. Allah, itu tuh lantas ada lupa, belum ruku dia sudah ngebayangin sujud di rakaat kedua. Dia ulang lagi Allahu Akbar gitu ya. Pernah lihat yang seperti itu enggak? Bapak, iya benar. Ada yang takbirnya beberapa kali gitu ya. Oh iya. gitu. Itu termasuk kata Imam Al-Ghazali bentuk ketertipuan karena dibuat ragu oleh setan. Gitu. Masih di dalam sholat juga Imam Al-Ghazali mengatakan ada orang yang tertipu dengan lebih mementingkan makhorijul huruf dalam sholatnya, sehingga ya dia lebih sibuk dengan bacaan daripada dengan makna sholat. Gitu. Ada ilustrasi beliau yang bagus. Salah satu enaknya baca kitab ini adalah ilustrasi-ilustrasi gitu yang diberikan tentang setiap jenis orang. Tentang ini saya masih ingat itu seperti seorang pembawa pesan.
disuruh datang ke raja, sampaikan pesannya apa adanya dengan baik. Tapi dia justru sibuk memperhatikan bagaimana suara, intonasi gitu dalam penyampaian Pesan tersebut. pesan itu, bukan memikirkan ya pesannya sampai apa adanya. Di dalam masyarakat kita kadang-kadang juga seperti itu. Sebagai makmum ya di Banten ini orang yang nggak kita kenal sebagai Gus Kiai gitu kan, juga mesantren, bacaan Qurannya bagus-bagus gitu. Nah, dia bisa termasuk orang yang tertipu misalnya ketika menjadi makmum itu dia bukannya khusyuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi sibuk mencermati bacaan imamnya. Apakah makhorijul hurufnya benar gitu ya? Apakah hafalannya? Sehingga kalau terjadi kesalahan, walaupun dia duduk berdirinya nggak di belakang imam gitu ya, di sop kedua, di sop ketiga, itu lantang juga dia. Membenarkan gitu ya. Ya sering terjadi itu Pak ya dalam Iya, sholat. iya. Dan ya kemarin saya baca postingan juga itu di Instagram Nadir Shah Hussein gitu ya, menyampaikan makna seperti ini, pengalaman pribadinya sendiri yang dia ceritain di situ mah, sehingga dia membatalkan sholatnya. Dia bilang imamnya jelek sekali bacaan Qurannya. Ketika dia pulang, dia masih remaja gitu kan, dia cerita kepada ayahnya, ayahnya justru menyalahkan dirinya. Mengapa kamu justru sibuk mencermati bacaan imam, bukan mencermati hatimu dalam sholat itu? Apakah sudah ada khosyah, sudah ada khusyuk gitu, sudah bisa nggak sholat itu lantas punya makna gitu ya, membuat kamu bisa menghindari al-fahsya wal munkar dan selanjutnya. Jadi itu beberapa contoh dari Orang yang soleh tadi ya, ketertipuan dari ketertipuan orang yang orang-orang yang soleh soleh. gitu ya. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Berarti kita banyak mengetahui tadi ya terkait dengan bentuk-bentuk yang tadi dari godaan setan mengenai ketika kita sholat gitu dan lain sebagainya. Dan itu sangat ya informasinya sangat membantu Bapak karena beberapa kali saya juga kadang ya pengalaman ya alhamdulillah Iya. sudah terjawab. Dan itu fokus pada bacaannya gitu, tidak pada maknanya dan itu memang tertipu. Itu salah satu ketertipuan gitu Iya, ya. betul Teneng. Ya kalau kita perluas lagi contohnya gitu ya, kita kaitkan dengan zaman sekarang misalnya. Kadang-kadang kita mengartikan ajaran agama itu dengan standar yang ganda. Artinya orang lain wajib mengerjakan, tapi saya sendiri nggak wajib. Misalnya kalau kita mendengar hadis bahwa tidak ada penyakit, nggak ada harta yang hilang, itu kecuali karena ada zakat yang belum ditunaikan. Lantas kita lihat ada teman motornya hilang. Ada misalnya kampung tetangga, komplek tetangga yang kebanjiran, ada kabupaten atau provinsi pulau lain yang terkena musibah. Lantas kita terapkan keterangan tadi, pantes gitu kan, dia mah motornya hilang memang pelit. Ya kan? Pantes di sono mah ada musibah kebanjiran memang sarangnya maksiat. Padahal yang seharusnya kita pahami bahwa hadis itu tuh harus kita terapkan ke dalam diri kita gitu. Oh, kalau kita ada sakit, kalau kita ada gagal dari dalam sebuah rencana, itu karena kesalahan kita gitu. Ada yang salah gitu Ada ya yang Pak salah dalam gitu diri kan, ada kita. infak yang belum ditunaikan misalnya. Sehingga kita introspeksi gitu, bukannya ngoreksi, bukannya ngejudge orang Iya. lain. Ya. Ya jadi kita soleh gitu kan misalnya, tapi solehnya itu kayak tajam ke orang lain tapi tumpul ke diri sendiri juga. Oke.
Sangat menarik ya Ya. pembahasan pada kali ini. Eh, Oke, tadi pada orang yang soleh sekarang tadi kan kita udah bahas ada yang ulama gitu kan, ya. ketertiban pada ulama dan pada yang taat yang soleh. Nah ini mau tahu Pak yang bagaimana sih ketertipuan menurut Imam Al-Ghazali yang pada ahli ibadah yang tadi yang ulama itu? Oke. Eh di antara para ulama kata Imam Al-Ghazali ada yang sibuk memperdalam ilmunya. Lantas dia lupa untuk mengerjakan ilmunya. Artinya dia tahu halal, dia tahu haram, tapi dia nggak kerjain yang halal dan tetap langgar yang Haram. haram-haram itu gitu. Eh ya ini kan yang dimaksud dengan ulama dalam kitab ini memang lebih mengena kepada ahli agama ya, bukan saintis, bukan ilmuwan. Walaupun misalnya Islam enggak membuat dikotomi, enggak membuat pemisahan antara ahli agama itu aja yang disebut ulama itu enggak gitu. Sementara yang belajar sains itu pemahaman yang salah. Karena apapun ilmu yang dipelajari selama itu mengantarkan orang kepada rasa takut, rasa cinta kepada Allah, ya dia sudah jadi ulama. Tapi memang oke, kitab ini tuh bahasnya orang yang mempelajari Al-Quran hadis seperti kita yang ada di UIN ini. Walaupun UIN juga udah ada fakultas sainsnya ya. Iya, Wah, kalau di masyarakat teman-teman kita dari sains itu nanti kuliah di mana di UIN. emang ada gitu ya. Arahnya nanti pimpin tahlil juga ya. Kamu kan dari UIN itu. Padahal dia di sini belajarnya sains gitu ya. Saking reputasi UIN itu sebagai ahli agamanya sudah sangat kental. Nah itu, jadi dia tahu banyak halal dan haram, tapi dia nggak kerjakan itu pada dirinya sendiri. Ilustrasinya kata Imam Al-Ghazali, ini ya seperti orang belajar ilmu kedokteran, tahu ilmunya, lantas dia juga praktek sebagai dokter, tapi giliran sakit dia nggak obatin dirinya sendiri, gitu. Nah, ya obat atau senjata kalau seseorang pergi misalnya ke hutan, kemudian dia bertemu dengan binatang buas, buat apa dibawa doang kalau nggak dipakai melawan binatang buas yang mengancamnya? Nah, semua ilmu itu ya nggak disebutkan di dalam bukunya, hanya berguna kalau dia diamalkan oleh pemiliknya. Al ilmu bila amalin kasyajar bila samar gitu kan. Neng sudah hafal itu mahfuzot di ya dari pesantren-pesantren. Ilmu yang enggak diamalkan itu seperti pohon yang enggak berbuah. Nanam pohon rambutan, nanam pohon duren, bertahun-tahun ditungguin buahnya enggak berbuah-buah juga diapain? Iya, Ditebang mungkin ya. ditebang di Iya. Atau malah ada riwayat yang lain, al ilmu bila amal laisa bi ilmin. Kalau ilmu enggak mendorong seseorang untuk beramal, itu mah bukan ilmu. Gitu. Ya misalnya kita studi di sini sudah 2 semester, 4 semester dan selanjutnya seperti itu. Ilmunya semakin tinggi gitu. Tapi tadi terhadap maksiat masih berani seolah-olah nggak ada tamengnya. Itu justru lebih berbahaya. Gitu. Kesalahan seorang ulama itu dampaknya lebih besar daripada kesalahan yang sama yang dilakukan bukan ulama. Termasuk ya calon ulama. Teneng nih. amin. Iya. Kalau misalnya ada yang melakukan apa ya, nauzubillah min zalik, kesalahan tertentu kayak gitu, temennya Teneng bukan dari UIN, orang mungkin masih bilang wajar. Tapi saat Teneng yang melakukan, itu orang UIN. Itu kayak misalnya
Kalau ulama itu kan jadi mercusuar ya, supaya orang nggak nabrak karang yang ada di pantai gitu. Nah kalau mercusuarnya ini padam, ya itu akan sangat berbahaya bagi kapal-kapal di lautan. Mereka mungkin merasa, oh pergi ke sana tuh aman saja, padahal di sana ada karang-karang bukan dermaga gitu. Itu yang wajib. Lantas Imam Al-Ghazali menyebutkan ya para ulama juga setelah dia mengerjakan yang fardu-fardu gitu ya, amalan zohirnya dikerjakan, masih disebut tertipu kalau dia enggak membersihkan hatinya, amalan batinnya. Ini kan pengalaman dari Imam Al-Ghazali sendiri. Di YouTube tuh ada film yang bagus, nanti Teh Neng cari. Boleh. Judulnya Kimia Kebahagiaan Kimia atau The Alchemy of Happiness. Itu judul buku Imam Al-Ghazali juga, Kimia As-Sa'adah. Judul bahasa Arabnya seperti itu. Itu dokudrama ya, dokumentari dan drama. Film itu jadi ada dokumenternya, artinya orang yang modern, ada talent sebagai dirinya sendiri, sedang melakukan penelitian tentang Imam Al-Ghazali. Dia datang ke Iran, datang ke beberapa tempat yang lain. Itu dia digambarkan sebagai orang modern. Tapi lantas ada dramanya juga tentang kehidupan Imam Al-Ghazalinya. Nah, Imam Al-Ghazali itu digambarkan di situ. Kalau misalnya baca bukunya agak berat sekarang ya. Pernah ditanya oleh adiknya, kamu jadi dosen, jadi dekan atau rektor bahkan di Universitas Nizomia. Artinya sudah mencapai derajat yang sangat tinggi dalam keulamaan. Apakah kamu mengerjakan semua itu karena Allah? Yang ngomong seperti itu adiknya. Gitu. Ya berarti kan itu tadi yang zohir-zohir udah dikerjakan, yang wajib dikerjain, yang haram ditinggalkan. Tapi sekarang ke dalam hati, batin. ke dalam batin. Saya misalnya mengajar, sekarang datang ke podcast ini, tujuannya karena apa? Harus ditanya, gitu kan? Apakah ria, ujub, gitu, sum'ah atau ikhlas, tulus karena Allah. Nah, kemudian masih terkait dengan ini, para ulama itu juga tertipu kalau dia misalnya ya dakwahnya hanya kejar viral lah ya, kalau bahasa sekarang. Iya lagi tren banget ya viral ya. FYP ya, FYP. trending dan sebagainya. Kalau Teneng bikin konten, saya bikin konten misalnya, lantas kita lihat viewernya sedikit gitu kan, rasanya masih terpengaruh, berarti itu juga masih tertipu. Karena masih butuh validasi Dari orang lain. iya. Kemudian masih terkait juga ketertipuan para ulama itu, iri dan dengkinya kepada sesama ulama itu sangat tinggi. Nggak mau dia lihat ada ulama yang lain Yang lebih tinggi gitu ya. yang lebih dipercaya misalnya oleh penonton gitu ya. Padahal kan sebenarnya kalau yang dia ajarkan itu kebenaran, kebaikan, dia harus menerima dong. Kalau ada orang lain yang menyampaikan kebenaran dan kebaikan itu kepada Betul. jamaah. Mengapa mesti dari dirinya saja itu nyampe ke orang lain? Itu kan tadi ketertipuan atau psikologi yang sangat halus gitu ya. Ya memang sangat benar bisa jadi gitu ya. Ya saya mengoreksi misalnya merenungkan diri sendiri, oh bisa jadi gitu. Banyak karakter ini yang ada pada diri saya. Masih ada banyak yang tentang para ulama juga, bentuk-bentuk atau tipologi ketertipuannya itu Teneng. Wah, Iya. sangat menarik ya teman-teman. Berarti yang kita lihat itu belum tentu benar ya. Iya. Yang kita lihat ulama itu udah pasti masuk surga, itu belum tentu. Ada juga yang tertipu dengan amalnya sendiri, ada yang tertipu dengan ilmunya sendiri ya Pak ya. Iya betul sekali Teneng.
jamaahnya ya, kita nih melihat ulama besar, Imam Al-Ghazali bilang bahkan ulamanya sendiri atau sesama para ulamanya itu sendiri juga bisa tertipu oleh penampilan-penampilan luar ini. Di antaranya misalnya orang yang asyik dengan bidang keilmuannya sendiri. Teneng prodi apa? Pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab. Ini jadi bab tersendiri di dalam kitab Asnaful Maghrurin ini. Karena belajarnya bahasa Arab, merasa lebih suci, lebih soleh daripada temenmu misalnya dari pesantren dulu, dari aliyah, dari SMA, yang misalnya pendidikannya bahasa Inggris. Karena bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa surga. Iya. Bahasa akhirat. Iya. Itu salah kata Imam Al-Ghazali. Nggak boleh orang yang belajar nahwu, sorof, balaghah sampai tinggi-tinggi sekali merasa dirinya menjadi lebih mulia di mata Allah gitu ya, daripada yang belajar bahasa Turki, bahasa India. Semuanya belajar bahasa manusia yang sama gitu. Atau kalau dilanjutkan, saya ngebayangkan bahwa ya belajar bahasa itu seperti kita membeli kendaraan gitu. Oke lah, sekarang sama-sama belajarnya bahasa Arab. Bilang itu beli kendaraannya mobil. Teh Neng karena belajar di PBA, nahwu sorof balagonya tinggi, maka punya mobilnya yang bagus, Ferrari. Amin, Iya. amin. Saya gitu kan belajar bahasa Arabnya cuma jurmiyah doang, al-kalamu wal lafzu, selanjutnya saya tahu gitu kan. Kalau saya jalan di sawah tuh di galengan ya, saya jadi ingat masa kecil saya. Saya udah nggak terjatuh ke sawah, bakal bisa. Artinya baca bahasa Arab tuh bisa, tapi yang nggak terlalu dalam juga. Itu hanya punya mobil angkot doang. Bagus mana mobil Ferrari dengan mobil angkot? Sama-sama mobil. Ayo bilang. Sama-sama mobil, tapi mobil Ferrari kan lebih bagus ya? Iya, lebih bagus. Tapi nggak boleh gitu kan yang punya mobil Ferrari ini lantas jadi sombong gitu kan. Karena misalnya tujuan kendaraan itu dipakai untuk jalan-jalan misalnya. Kalau Ferrarinya terus parkirnya di garasi, nggak ada gunanya juga. Iya. Setiap pagi diperiksa mesinnya gitu kan, digas, didengarin suaranya doang, oh ini bagus gitu kan. Sementara yang angkot tadi jalan-jalan dia gitu kan, bukan cuma di kota Serang, dibawalah ke Tangerang, ke Jakarta, bahkan dibawalah bahkan sampai ke itu yang lebih bagus dipakai untuk baca tafsir, baca hadis, baca fikih, seperti itu. Kemudian ya misalnya di luar bidang ilmu tadi juga, misalnya kritiknya terhadap orang yang belajar ilmu kalam atau teologi atau filsafat gitu ya, kritik Imam Al-Ghazali, menyangka bahwa dengan sudah menguasai teori-teori filsafat itu dia sudah paling dekat dengan Allah. Gitu kan. Ilmunya itu udah yang paling tinggi gitu kan, mengalahkan semua ulama yang terdahulu dan yang belakangan. Gitu. Memang setiap ilmu itu kalau kita baca di bagian awalnya itu mengatakan bahwa ilmu ini adalah ilmu yang terbaik. Tapi sekarang ya harus dimaknai bahwa ucapan itu adalah memotivasi kita untuk terus mempelajari ilmu itu. Karena salah satu penyebab kita mau terus belajar kan kalau kita paham dampaknya ya, apa manfaat dari belajar ilmu ini. Tapi selanjutnya kita harus sadar bahwa semua ilmu itu saling berhubungan. Yang belajar teologi atau filsafat dia harus belajar ilmu-ilmu yang lain juga. Sama seperti kritik Imam Al-Ghazali ini, kalau tadi cari viral, misalnya belajar fikih untuk cari jabatan, cari kerjaan lah. Buat apa belajar di UIN? Dapat ijazah nanti cari kerja mudah. Ya itu ya ketertipuan para ulama juga gitu. Ya belajar fikih lama-lama gitu kan, berapa sekian semester masa tujuannya hanya sampai ke situ ya gitu ya. FYP bisa jadi hakim di pengadilan, bisa jadi itu
sayang sekali itu jadi orang yang tertipu kalau kata Imam Al-Ghazali. Yes. Nauzubillah ya Iya, teman-teman. Semoga kita terhindar dari amin. sifat-sifat yang tersebut. Iya. Oke Pak, untuk selanjutnya tadi kan kita membahas tentang ibadah, tentang ikhlas ya. Hmm. Nah di bulan suci Ramadan ini terkadang kita imannya lagi naik-naiknya nih, lagi Mm-mm. rajin sholat, lagi rajin baca Quran. Nah itu kita pengen tahu nih antara perbedaan antara orang yang ikhlas dengan orang yang tertipu dengan amalnya sendiri itu seperti apa Pak? Menarik sekali nih Pak. Iya, nih ya agak sulit ya karena kalau saya kan baru pembaca kitab gitu ya atau pembaca peta, belum benar-benar menjadi orang yang misalnya kalau ada peta dari sini ke Surabaya sudah menguasai jalur seperti itu. Tapi ya berdasarkan bacaan saja ya Teneng. Jadi orang yang ikhlas itu misalnya yang menyadari bahwa kebaikan yang ada di sisi Allah itu tidak ada batasnya. Jadi dia tidak mau berhenti pada satu titik atau kalau istilah sufinya pada satu makom, ya pada satu halte, satu rest area. Ada banyak rest area dari sini ke Bandung, dari sini ke Surabaya. Rest area yang di 57 misalnya. Oh ini ya baik sekali, udah kita sampai di sini aja. Loh tujuannya kan mau ke Surabaya. Ini masih Iya. Jakarta kan. Jangan betah, jangan bikin tenda di rest area gitu. Lanjutkan perjalananmu gitu. Jadi walaupun misalnya posisi ya baca Quran tuh sangat enak gitu ya. Zikir itu sangat enak. Pada saat sudah ada kewajiban yang lain menunggu, misalnya menyiapkan makanan buat berbuka atau buat sahur, ya tinggalin dulu gitu ya. Gitu. Ya ini bukannya untuk perempuan saja ya, saya nanti terjebak gender gitu kan. Iya. Kemudian selain menyadari bahwa kebaikan yang ada di sisi Allah itu sangat banyak, tidak ada titian yang tertingginya. Orang yang ikhlas itu juga ya yang mengenal inti, tidak tertipu oleh cover, oleh baju gitu, oleh kulit. Kayak pakaian-pakaian yang menjadi simbol ahli ibadah, ya itu kan misalnya kita ya tahu lah, ada baju koko buat laki-laki, abaya atau gamis gitu ya, ada sorban, ada jilbab dan sebagainya. Itu memang ya menandakan ketaatan, kesalihan zohir, tapi juga bisa menembus sampai kepada intinya. Jika sebuah kebenaran misalnya disampaikan bukan oleh orang yang pakaian orang soleh, orang akademisi rapih berbatik seperti ini, apakah kita akan menolaknya? Gitu. Dinasehati teh gitu kan, ngafeknya bulan Ramadan mah jangan malam-malam, tadarusan. Ya, tapi yang ngomong misalnya Nggak tadarus. bukan nggak tadarus begitu, tapi orang yang bukan yang pakai baju berpakaian koko itu. sebagai ulama, mau didengar atau enggak? Atau temenmu lah nge-WA gitu kan, udah pulang ke kosan itu kan, jangan ngafe terus. Sama-sama masih selevel itu kan, sama-sama mahasiswa, banyak omong. Kalau yang ngomong misalnya Pak Rektor mungkin Langsung langsung nurut ya. iya, nah itu kan berarti ada menjadi kondisi kita tidak ikhlas, menilai omongan bukan intinya, bukan dari lihat orangnya, pembungkusnya. Ya itu misalnya dua ciri bagaimana orang yang ikhlas. Ya kemudian di antara orang yang ikhlas itu juga, kalau di dalam dunia sufi itu ada karomah ya, dengan mengerjakan wirid atau puasa atau tertentu, orang jadi punya
ketersingkapan mata batin. Oh, iya. Misalnya seperti itu. Atau dia punya kelebihan pengobatan, atau wirid, jimat, wafak, apa sajalah, kesaktian lah misalnya, karomah seperti itu gitu. Bagaimana kalau kita belajar sekian lama tapi nggak dapet itu? Bakal berhenti nggak? Orang yang ikhlas, yang tanyain tadi itu, ya bakal lanjut belajar, bakal lanjut dia baca sholawat. Ada mobil bagus lewat di depan mobil kita gitu kan, sholawatin dulu aja deh. Sering gitu ya, sholatin dulu deh, Sholawatin aja dulu deh. Sudah banyak mobil yang bagus, sudah sering kita sholawatin, tapi kita nggak kebeli-beli mobil yang bagus. Berhenti nggak sholawatnya? Ya kalau kita ikhlas, ya terus aja sholawat gitu kan. Dan sholawatnya juga harusnya meningkat. Bukannya karena melihat orang yang bagus, melihat ada orang yang lebih disiplin, sholawatin dulu aja deh, saya mah belum bisa sedisiplin dia. Nah, dengan sholawat mudah-mudahan besok lebih disiplin. Melihat orang yang lebih santun. Sekarang kan kiai itu bisa kalah oleh AI. AI itu santun sekali gitu kan, ditanya kapanpun dia jawab ya kan. Betul. Coba kalau kiai gitu ya, atau dosen saya TN yang hubungin pada hari Sabtu dan Minggu, tunggu sih hari Senin gitu Iya. ya. Jam kerja gitu. Jam kerja gitu ya. Kalau AI enggak gitu kan, tengah malam dia tanya dia jawab, dan dia selalu apresiatif kepada kita. Jadi boleh tuh misalnya sholawatin dulu supaya akhlak saya bisa lembut gitu kan, bisa terbuka gitu ya, seperti si AI ini gitu. Itu dia. Jadi di antara orang yang ikhlas adalah dia nggak mengejar karomah sebenarnya. Karena karomah itu adalah anugerah dari Allah. Allah boleh berikan, Allah boleh nggak berikan. Kalau Allah berikan itu juga jadi ujian. Yang diberi karomah itu sanggup membawa diri atau enggak, bersikap dengan sepatutnya atau enggak, atau dia justru jadi sombong dan sebagainya, berarti dia nggak lulus. Walaupun misalnya tadi usaha riadoh spiritualnya sudah tinggi, tapi dia nggak lulus. Pas diberi kelebihan dia jadi sombong, dia sudah nggak ikhlas lagi, nggak tulus ibadahnya kepada Allah gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi ada perbedaan antara orang yang ikhlas dengan yang tertipu dengan awalnya sendiri. Iya. Oke Pak, selanjutnya kan kita tadi udah mendengar tentang sufi ya, golongan orang yang sudah tinggi lah ya ininya. Nah itu ada nggak sih Pak bentuk ketertipuan bagi yang sufi tersebut yang sudah mencapai levelnya ma'rifah gitu? Iya, sebagian tadi udah saya singgung ya. Selanjutnya juga sufi ini lantas di masyarakat mewujud menjadi diantaranya istilahnya tarekat. Ya. Nah, tarekat ini menjadi ada, kalau organisasi itu kayak ada ADART-nya. Oh iya. Gitu kan, kemudian ada himne, ada marsnya gitu ya. Ya begitu juga di tarekat tuh, misalnya kalau teneng nggak ikut tarekat, maka zikirnya kan bisa bagaimana panggilan batinnya ya. Sedang pengen baca la ilaha illallah, ya bacalah la ilaha illallah. Misalnya belum 100 sudah pengen ganti dengan hasbunallah, ya gantilah hasbunallah wa ni'mal wakil, bebas aja gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah ikut tarekat, tadi ada ART-nya, ada ini ya, itu tuntunan bacaannya kan menjadi ada pedomannya ya. Harus baca la ilaha illallahnya misalnya 1000 atau 11.000 atau berapa. Ya itu harus dikerjakan dengan disiplin begitu. Nah lah, ya ketertipuan para sufi diantaranya itu lantas menjadi terikat pada pedoman-pedoman seperti tadi, atau bahkan dia melembaga menjadi seperti ya komunitas-komunitas yang lain yang bukan berbau keagamaan,
komunitas sepeda ontel, misalnya komunitas anak basket, ya. Komunitas anak Vespa seperti itu. Yang misalnya tadi gengsi atau apa namanya pride, kebanggaan ke komunitasannya menjadi tinggi. Merasa kelompoknya saja yang sudah paling wah, bahkan bisa ya menjadi alat nego, alat barter untuk kepentingan-kepentingan dunia. Itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa orang yang membentuk atau membiayai para sufi ini bisa jadi tujuannya hanya untuk memperoleh dana dari pemerintah, untuk memperoleh jabatan, gitu ya. Ya kita bisa lihat lah gitu, bisa kita introspeksi pada diri kita sendiri. Kalau Teh Neng misalnya di jurusan PBA tadi, selain ada HMJ, HMPS ya sekarang bikin komunitas misalnya komunitas mahasiswa yang senang syair-syair jahiliyah misalnya. Nggak cukup kamu belajar teknik mengajarkan bahasa Arab gitu kan, tapi memang ingin menguasai sastra Arabnya lebih tinggi seperti teman-temanmu yang di BSA misalnya, seperti itu. Nah, kan bisa tuh komunitasmu itu jadi alat kebanggaanmu pada saat bertemu dengan prodi atau dengan apa juga. Tolong dong biayai kegiatan kami ini, jangan cuma HMPS-nya saja. Karena misalnya nih udah solid anggotanya juga sudah banyak. Seperti itu. Nah, itu bisa terjadi di kalangan sufi juga menurut Imam Al-Ghazali. Lantas menurut dari Imam Al-Ghazali sendiri solusi yang agar kita terhindar dari sifat gurur itu seperti apa, Pak? Iya, seseorang di bagian akhir kitab ini ya harus menjalani apa yang sudah dia ketahui, gitu ya. Nanti dia juga akan mengalami atau mengetahui sendiri, gitu. Ya kalau misalnya kepada diri saya, ya kita kan sejak sangat kecil sudah tahu misalnya Al-Fatihah, sudah hafal Al-Fatihah seperti itu. Kemudian semakin banyak belajar kita tahu makna Al-Fatihah dan sebagainya. Tapi misalnya kita amalkan Al-Fatihah saja dulu gitu. Ada urusan nih mau podcast, Teh Neng mau jadi host, saya mau jadi narasumber. Ya dalam hati tadi baca Al-Fatihah dulu supaya diberikan kelancaran. Habis ini ada urusan apa lagi, baca Al-Fatihah lagi. Habis itu ada banyak, itu kan agenda kita dalam satu hari ini, semuanya bacain Al-Fatihah supaya diberikan kelancaran. Misalnya seperti itu. Kita amalkan apa yang sudah kita ketahui, karena beliau bilang masih ada banyak jenis ketertipuan yang nggak dijelaskan, dan memang misalnya dia bilang kayak nggak boleh dijelaskan dulu gitu, orang harus tahu, harus mengalami dulu sehingga nanti dia yang bisa menyingkapnya sendiri gitu. Insya Allah ya teman-teman. Oke, kalau misalnya dari kan untuk zaman sekarang ya Pak ya, ada nggak sih relevansi dari dalam kitab Asnaful Maghrurin ini terhadap kondisi umat Islam di zaman sekarang? Iya, ya baik. Beberapa poin itu misalnya hanya berbeda dari segi alat yang kita pakai, tapi prinsip atau intinya masih sama. Seperti ulama yang mengejar viral, ya dari zaman Imam Al-Ghazali sudah ada gitu ya. Ya sekarang juga misalnya hanya tempatnya saja yang berbeda. Belajar untuk mengejar jabatan, ya hanya lokasinya saja yang berbeda. Imam Al-Ghazali di abad ke-12 Hijriah, kita sudah abad 21, ya udah 1000 tahunan jarak waktu kita dengan beliau ini. Hanya lokasi, hanya teknologi atau alat yang berbeda gitu. Sementara
pesan-pesannya masih relevan untuk kita amalkan sekarang. Atau mungkin misalnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan tadi, perkembangan filsafat dan yang ilmu-ilmu yang lainnya juga seperti dalil-dalil atau bentuk penolakan orang terhadap keberadaan Allah, misalnya yang jenis pertama tuh dalilnya ateis, itu semakin kompleks, semakin rumit gitu. Ya berarti itu menjadi tantangan bagi para pelajar, bagi para ulama dan kiai pada zaman sekarang juga untuk mengimbangi bagaimana kontra argumennya, supaya tetap bisa menjadi penerang tentang ajaran Islam. Oke, Gitu. masih sangat relevan berarti ya Iya. Pak ya, dari dalam kitab Asnaful Maghrurin ini dalam kehidupan sekarang. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi yang terakhir. Mungkin Bapak kita minta closing statement-nya, pesan buat teman-teman mungkin yang terdapat dalam kitab Asnaful Maghrurin ini. Iya, sebaiknya lebih cepat ya kalau saya arahkan kepada para mahasiswa ini Iya. mengenal pesan-pesan tasawuf lah dari buku ini, itu lebih baik. Kalau seperti saya misalnya boleh dibilang agak terlambat ya, sudah jelita jelang 50 tahun baru suka belajar tasawuf, karena pesan-pesan untuk mengelola atau menata batin sebagai inti dari tasawuf itu jika diterapkan oleh para pemuda yang energinya masih sedang besar-besarnya, memang yang fokus kehidupannya itu masih tertuju kepada dunia, itu akan jauh lebih baik daripada orang yang fokusnya itu sudah cari jalan untuk pulang. Mengapa? Karena nanti kesejahteraan di dunia itu yang bentuknya zohir, misalnya kekayaan, keadilan buat rakyat, itu bakal lebih luas. Saya yakin itu. Jika anak muda sudah berhasil menata batinnya, lantas dia menjadi pemimpin publik, menjadi politisi, menjadi apapun ya, kiprahnya menjadi pedagang dan sebagainya, maka dia akan bisa lebih mencerahkan, lebih bisa menceriakan, menyejahterakan kepada masyarakat Indonesia, yang itu sangat kita butuhkan di tengah misalnya kondisi publik kita, kondisi politik kita yang seperti sekarang ini. Oke Ya. Bapak, baik terima kasih Bapak. Sama-sama Teneng. Ya terima Ya. kasih sudah membantu kita mencerahkan mungkin yang tadi kita tidak tahu dari golongan-golongan orang yang Oh ya, saya boleh iklan. boleh. Terjemahan kitab ini itu ada di channel YouTube saya. Ya, Ahmad 4 Fadil. Ya. Oke teman-teman yang mungkin mau mempelajari lebih lanjut lagi, boleh ke channel YouTube-nya Bapak ya Ya. tadi. Dan teman-teman, pesan buat teman-teman dimanapun berada, kita tadi yang sudah dijelaskan, kita tidak boleh tertipu dari amal-amal yang sudah kita kerjakan, apalagi di bulan Ramadan sekarang ya. Ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Neneng Royatul Mawana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.